Ya, baik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30, jadi kita mulai saja webinar kita pada siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Jadi di webinar kali ini akan dibahas tentang Statistics and Data Science in Agriculture, Experimental Design Approach. Sebelumnya, izin saya memperkenalkan diri. Saya Aska Al-Askia, yang merupakan mahasiswa internship Data Science BSI Academy dengan posisi Big Data Analyst. Baik, sebelumnya saya mau share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya. Jadi untuk judulnya adalah Statistics and Data Science in Agriculture, Experimental Design Approach. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama ditanyakan adalah, kira-kira apakah data science dibutuhkan dalam bidang pertanian? Karena mungkin orang-orang memiliki stereotip sendiri tentang data science itu akan identik dengan teknologi, tentang matematik, tentang statistik yang kadang itu sulit untuk diimplementasikan. Padahal sejatinya data science dan statistika itu dibutuhkan oleh segala bidang, termasuk bidang pertanian. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah iya, karena data-data pertanian itu juga memiliki banyak insight yang perlu untuk dianalisis, perlu untuk diambil kesimpulan, ditarik sebuah kesimpulan untuk nantinya dibuat sebuah rekomendasi sehingga nantinya itu bisa meningkatkan produktivitas dari pertanian itu sendiri. Nah, salah satu metode dalam statistika dan sains data yang dibutuhkan dalam bidang pertanian atau model yang digunakan adalah experimental design atau perancangan percobaan. Nah, perancangan percobaan itu apa sih? Perancangan percobaan itu adalah sebuah metode yang di dalamnya terdapat sederetan uji di mana suatu proses mengakibatkan perubahan variabel input yang dapat diamati melalui respon yang muncul. Jadi, kata kunci dari experimental design adalah di dalamnya ada sederetan uji, ada input dan juga ada respon. Jadi, kita menguji apakah input ini berpengaruh terhadap respon yang diukur dalam suatu percobaan. Nah, mungkin untuk lebih mudahnya, saya juga sudah menyajikan bagan ini. Jadi dimulai dari input, lalu masuk ke tahap proses. Proses ini adalah proses eksperimen atau percobaan. Dan di sini ada banyak faktor. Ada faktor yang dapat dikontrol dan juga faktor yang tidak dapat dikontrol. Lalu akhirnya didapatkan sebuah output. Di sini proses, kalau spesifik dalam webinar kali ini, nanti kita akan membahas studi kasus di bidang pertanian. Dan bagian ini diambil dari buku Montgomery tahun 2013 yang judulnya Design and Analysis of Experiment edisi ke-8. Nah, ini merupakan model umum dari perancangan percobaan. Jadi ada EY sama dengan X beta ditambah error, dengan errornya menyebar normal, dan juga Y juga menyebar normal. Nah, mungkin untuk rumus ini tidak perlu terlalu banyak dihafal karena nanti kita akan menggunakan software. Secara spesifik nanti akan digunakan Excel, lalu Minitab, dan juga Python. Nah, mungkin bagi sebagian orang perancangan percobaan itu hal yang jarang didengar. Jadi tahapannya pun juga jarang dilakukan. Tapi secara umum tahapan dari perancangan percobaan itu meliputi yang pertama, pelajari dan tentukan permasalahannya dulu.
dalam hal ini adalah permasalahan dalam bidang pertanian, entah itu memilih pupuk terbaik atau melihat varietas yang tahan terhadap hama atau beberapa permasalahan yang lain. Lalu yang kedua adalah memilih variabel respon. Yang ketiga memilih faktor, level atau taraf dan range antar level yang dicobakan. Lalu yang keempat adalah pilih rancangan. Nah, untuk rancangannya sendiri itu ada banyak. Jadi di rancangan percobaan itu ada rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, rancangan bujur sangkar Latin, ada rancangan faktorial, split plot, dan masih banyak lagi. Jadi sebenarnya ada banyak sekali rancangan dalam experimental design ini, cuma nanti kita hanya akan berfokus ke rancangan satu faktor, yaitu rancangan acak lengkap. Nah, setelah kita menentukan rancangan yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kita lanjut ke melakukan percobaan. Nah, percobaan ini fungsinya adalah untuk mendapatkan data. Bagi sebagian orang mungkin bingung, apa sih perbedaan antara percobaan dan juga observasi? Nah, kalau observasi itu contohnya adalah mengamati perubahan warna pada tinta. Nah, itu observasi. Sedangkan kalau percobaan itu lebih luas, yaitu mencobakan beberapa tinta, lalu dilihat tinta mana yang warnanya berubah, seperti itu. Itu untuk percobaan. Nah, setelah didapatkan sebuah percobaan, didapatkan data, lalu dilakukan analisis statistika terhadap data yang diperoleh, sehingga nantinya di akhir akan didapatkan kesimpulan dan rekomendasi. Nah, untuk beberapa jenis rancangan percobaan di sini, untuk faktor tunggal, itu ada rancangan acak lengkap. Ini akan nanti banyak dibahas. Lalu ada rancangan acak kelompok. Di sini adalah pengembangan dari rancangan acak lengkap, yaitu ketika kondisi di lapangan itu tidak homogen. Jadi misal kita akan menguji pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan padi, tetapi di situ lahan yang kita punya itu ada beberapa jenis. Ada yang lahan dekat irigasi, ada yang cukup dekat dengan irigasi, ada yang jauh dengan irigasi. Maka perlakuan yang diberikan itu pasti akan berbeda. Jadi lahan itu kita kelompokkan berdasarkan kedekatan dengan irigasi. Lalu ada rancangan bujur sangkar Latin, ada crossover, terus ada juga faktorial. Nah, perbedaan antara faktor tunggal dan faktorial adalah jumlah faktornya. Kalau faktor tunggal itu hanya satu faktor yang diuji. Jadi misal pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan padi, tetapi kalau faktorial itu ada banyak faktor yang diuji. Misal pengaruh pupuk, lalu ada pengaruh intensitas air terhadap pertumbuhan varietas padi. Lalu ada tersarang. Jadi kalau tersarang itu ada hal yang didahulukan dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain. Lalu ada split plot, split dock, dan juga uji multi lokasi. Cuma nanti kita akan yang banyak digunakan adalah faktor tunggal karena itu paling dasar dibandingkan dengan faktorial, tersarang, split plot atau split block. Yang biasanya dipakai adalah faktor tunggal, faktorial, dan juga split plot. Itu yang biasa digunakan. Nah, untuk tahapan analisisnya, jadi tadi kan tahapan untuk merancang sebuah percobaan. Nah, dalam sebuah tahapan rancangan percobaan tadi itu ada analisis statistika. Nah, untuk tahapan analisis sendiri yang pertama ada analisis deskriptif dan eksplorasi. Jadi setelah didapatkan data, kita coba lihat analisis deskriptifnya, mengeksplorasi dari visualisasi data, bentuk plot. Misal kita menggunakan box plot atau menggunakan bar plot dan beberapa plot yang lain. Lalu yang kedua adalah analisis ragam. Nah, analisis ragam ini secara spesifik biasanya untuk rancangan percobaan itu digunakan ANOVA, yaitu Analysis of Variance. Tapi beberapa kasus untuk rancangan faktorial dan juga split plot bisa juga digunakan MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance. Nah, selanjutnya kita periksa asumsi dari ANOVA tersebut, karena seperti yang kita tahu, ANOVA adalah sebuah metode statistik parametrik yang memerlukan beberapa asumsi. Yang pertama kenormalan. Untuk pengujiannya bisa pakai Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov.
lalu ada kehomogenan ragam, dan juga ada keaditifan. Nah, seperti biasa, kalau misal asumsinya tidak terpenuhi, maka kita bisa lakukan transformasi data, lalu dilakukan analisis ragam kembali atau dilakukan ANOVA kembali. Nah, jika ANOVA ini terpenuhi atau signifikan, maksudnya ANOVA signifikan adalah faktor tersebut mempengaruhi respon, maka kita bisa melanjutkan ke uji lanjut. Nah, uji lanjut ini fungsinya adalah untuk melihat faktor mana sih yang paling berpengaruh dibandingkan dengan yang lain. Jadi misal kita akan menguji pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan padi. Nah, pertama kita menguji ANOVA dulu, apakah jenis pupuk itu berpengaruh terhadap pertumbuhan padi. Nah, jika jawabannya signifikan atau jenis pupuk memang mempengaruhi pertumbuhan padi, maka kita bisa masuk ke uji lanjut untuk melihat kira-kira pupuk jenis mana sih yang paling bagus untuk meningkatkan produktivitas padi. Yaitu untuk uji lanjutnya ada beberapa jenis. Yang pertama untuk perlakuan kualitatif bisa pakai BNT, 2K, DMRT, dan DONET. Lalu untuk perlakuan kuantitatif bisa kontras polinomial ortogonal atau kurva respons atau response surface. Tapi nanti kita hanya akan menggunakan perlakuan kualitatif di study case. Nah, sampai sini tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada banyak jenis rancangan percobaan. Nah, dalam contoh di webinar kali ini hanya akan dibahas salah satu, yaitu rancangan acak lengkap atau randomized complete design. Ada masih banyak lagi metode rancangan percobaan yang lain, tetapi bisa dieksplor sendiri dan dasarnya adalah dari si RAL ini. Jadi ketika nanti membahas tentang rancangan acak kelompok atau faktorial RAL itu juga dasarnya dari rancangan acak lengkap yang satu faktor. Nah, pertanyaannya adalah rancangan acak lengkap ini apa sebenarnya? Jadi rancangan acak lengkap adalah suatu kondisi di mana satuan percobaan di luar perlakuan adalah seragam. Jadi misal kita akan melihat pengaruh pupuk, penambahan pupuk terhadap pertumbuhan padi, maka kita harus tahu satuan percobaan di luar pupuk itu adalah seragam. Jadi misal dalam semua lahan itu jumlah airnya sama, suhu airnya sama, jumlah unsur haranya juga sama, lalu luas tanahnya juga sama, jarak antar tanaman padinya juga sama. Jadi semua kondisi satuan percobaan di luar perlakuan, dalam hal ini perlakuannya adalah penambahan pupuk, itu harus seragam antara lahan yang satu dengan lahan yang lain. Lalu untuk penerapan perlakuannya terhadap unit percobaan dilakukan secara acak terhadap seluruh unit percobaan. Jadi sebelum kita melakukan percobaan, kita harus mengacak perlakuan tersebut terhadap unit percobaan. Jadi misal kita punya pupuk A, B, C, D, maka pupuk tersebut harus diacak dulu sebelum diujikan ke tiap varietas padinya. Misal seperti itu. Jadi tidak bisa misal pupuk A ke varietas 1, pupuk B ke varietas 2, pupuk C varietas 3, dan seterusnya itu jika berurutan tidak bisa. Kita harus melakukan pengacakan terlebih dahulu. Nah, untuk model linear aditifnya, untuk rancangan acak lengkap itu seperti ini. GIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah EIJ. Di mana YIJ itu pengamatannya, mu-nya itu mean atau rataan, tau I itu pengaruh perlakuan ke I, atau jika di kasus tadi misal pengaruh penambahan pupuk, dan EIJ itu galat ya, pengaruh acak pada perlakuan I ulangan ke J. Jadi itu errornya. Nah, ini rumusnya juga sebenarnya tidak perlu terlalu banyak dihafal, karena nanti kita akan banyak menggunakan software. Nah, sedangkan untuk hipotesisnya, hipotesis ini merupakan hal yang penting untuk diketahui, bahkan sebelum pengujian ANOVA kita harus tahu hipotesis apa sih yang akan kita uji. Jadi kalau dalam rancangan acak lengkap itu ada 2 hipotesis yang akan diuji. Sebenarnya satu bisa dipilih karena intinya sama, yaitu H0 perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati, dan H1 paling sedikit ada 1 I, maksudnya 1 perlakuan
di mana TOI tidak sama dengan 0. Maksudnya adalah ada salah satu perlakuan yang berpengaruh terhadap respon yang diamati. Nah, sedangkan kalau hipotesis yang satu lagi, H0 itu semua perlakuan memberikan respon yang sama, dan H1 paling sedikit ada sepasang perlakuan, misal ada pupuk A dan pupuk B, di mana mu I tidak sama dengan mu J. Jadi misal paling sedikit ada sepasang perlakuan, misal pupuk A dan pupuk B, di mana pertumbuhannya itu tidak sama. Jadi berbeda antara satu pupuk dengan yang lain. Nah, ini hipotesis yang akan diuji. Selanjutnya ada tabel ANOVA. Mungkin bagi sebagian orang tabel ANOVA itu sudah tidak asing ya. ANOVA itu singkatan dari Analysis of Variance, atau dalam bahasa Indonesianya disebut tabel sidik keragam. Di sini ada sumber keragaman, ada derajat bebas, ada jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan juga F hitung. Kalau di bahasa Inggrisnya ini ada degree of freedom, kalau ini ada sum square, kalau ini ada mean square, dan juga ini F statistik biasanya. Nah, di sini ada beberapa rumus-rumusnya. Jadi pertama ada perlakuan, ada galat, dan juga ada total. Galat itu error ya. Jadi pertama ditentukan dulu derajat bebasnya. Setelah ditentukan derajat bebasnya, maka dihitung berapa jumlah kuadratnya. Nah, sebenarnya ada rumusnya, cuma di sini saya tidak membahas tentang rumus secara statistiknya, sehingga fokusnya adalah ke pengenalan tabel ANOVA-nya. Cuma nanti untuk kuadrat tengah perlakuan ini misal, yaitu jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat bebas, dan seterusnya. Tapi nanti kita akan menggunakan software untuk menghitungnya. Nah, ini ada ulangan sama dan juga ulangan tidak sama. Nah, maksudnya apa? Di sini tuh untuk konsep rancangan acak lengkap, itu ketika kita melakukan percobaan, itu belum tentu ulangannya itu sama. Jadi belum tentu tanaman itu dalam satu varietasnya itu akan sama. Karena dalam praktiknya seorang petani pasti lahannya beda-beda. Misal varietas A itu ada 10 lahan, varietas B ternyata ada 12 lahan. Nah, itu kalau misal ulangannya tidak sama, maka tabel ANOVA yang digunakan adalah yang di bagian bawah. Sedangkan jika ulangannya sama, maka tabel ANOVA yang digunakan adalah di bagian atas. Nah, sekarang langsung masuk ke study case. Jadi study case kali ini adalah pengaruh suhu pengeringan pada pembuatan effervescent rosella terhadap kadar antosianin. Jadi kasusnya adalah seperti ini. Jadi seorang mahasiswa pertanian lakukan penelitian tentang pengaruh suhu pengeringan, itu ada 40 derajat, 50 derajat, 60 derajat, hingga 90 derajat pada pembuatan effervescent rosella terhadap kadar antosianin dalam satuan miligram per 100 gram. Perlakuan diulang sebanyak 5 kali dan juga dilakukan secara acak. Jika data yang diperoleh dibuat dalam tabel berikut, apakah suhu pengeringan berpengaruh terhadap kadar antosianin effervescent rosella? Sebelum kita masuk ke tabel datanya, kita harus mengetahui bahwa perlakuannya itu yang mana. Nah, jadi perlakuannya adalah ini, suhu pengeringan. Karena ini yang diujikan kepada setiap unit analisisnya. Sehingga perlakuannya itu ada suhu pengeringan 40 derajat, 50 derajat, dan seterusnya hingga 90 derajat. Lalu untuk responnya adalah kadar antosianin. Karena ini yang akan kita lihat apakah suhu tadi itu berpengaruh terhadap kadar antosianin. Lalu untuk ulangannya itu sebanyak 5 kali. Berarti ini ulangannya sama ya. Jadi setiap ini sama-sama 5 kali setiap perlakuan. Dan dilakukan secara acak. Nah, acak di sini tuh penting untuk di highlight karena namanya juga rancangan acak lengkap, berarti pasti perlakuan harus diulang secara acak. Seperti itu. Nah, kita masuk ke datanya. Ini ada datasetnya. Di perlakuan suhu pengeringannya itu ada 40, 50, 60, 70, hingga 90. Lalu ulangannya itu ada diulang sebanyak 5 kali.
ini data-datanya ya. Jadi misal untuk perlakuan di suhu pengeringan 40 derajat itu diulang ke tanaman satu, itu ternyata hasilnya ada kadar antosianinnya 19,4. Lalu di ulangan yang kedua ada 32,6. Di ulangan yang ketiga ada 27. Terus ulangan keempat ada 32,1 dan ulangan terakhir ada 33. Begitu seterusnya hingga perlakuan yang ke-50, 60, 70, 80, dan 90. Terus next. Nah, di sini ada file. Jadi data dan juga beberapa software, output software itu saya masukkan di ipb.link/file/webinar/rancop. Bisa juga di-scan di QR code berikut. Nah, sambil saya mempersiapkan share screen baru di Excel, mungkin bisa sambil di-scan dulu. Oke, ini share screen-nya sudah terlihat kan ya, share screen di Excel-nya. Jadi di sini ada data, tadi yang perlakuan 40, perlakuan 50, perlakuan 60, 70, 80, hingga 90. Ini ada juga data ulangannya. Di sini bentuk datanya berbeda, tetapi sebenarnya konsepnya sama saja ya, cuman ditranspose aja jadi matriks yang berbeda. Nah, yang pertama kita akan gunakan Excel. Jadi kita akan gunakan di bagian data. Pertama kita klik yang data, lalu ada data analisis. Mungkin bagi beberapa orang tidak muncul ya data analisisnya karena ini perlu diaktifkan dulu di add-ons. Kalau mau diaktifkan bisa ada di file, lalu ada more, terus options. Nah, di sini ada add-ins. Bisa ditambahkan analisis toolpath. Seperti itu. Nah, mungkin kita fokus aja langsung ke data analisisnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan data analisis, ada yang ANOVA single factor, two factor, dan seterusnya. Terus, tapi dalam hal ini kita ketika rancangan acak lengkap, maka akan digunakan ANOVA single factor. Nah, kita klik aja ANOVA single factor-nya. Terus di sini input range-nya bisa dimasukkan data yang tadi. Datanya di blok aja semuanya. Nah, kalau misal di bagian perlakuan 40, 50, 60 itu juga ikut ke blok, maka label inverse row-nya dicentang atau di checklist. Tapi kalau misal tidak ikut ke blok, itu nggak usah di checklist. Terus diklik OK aja. Terus keluar hasil ANOVA-nya. Nah, berdasarkan output ANOVA ini, bisa dilihat bahwa p-value-nya itu 1,48 kali 10 pangkat min 6. Nah, ketika p-value-nya itu, ini kan p-value-nya sangat kecil ya, mendekati 0. Ketika p-value mendekati 0 atau kurang dari 0,05, maka dia tolakan 0 atau terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa suhu pengeringan itu berpengaruh terhadap kadar antosianin. Seperti itu. Nah, sebenarnya ketika dia tolak H0 bisa diuji lanjut, tetapi di Excel ini tidak memadai untuk melakukan uji lanjut. Kecuali sebenarnya ada fitur Smart Start Excel, tapi ini perlu diinstal dulu. Jadi fitur tambahan seperti itu. Nah, tapi kalau kali ini saya akan menjelaskan di Minitab dan juga Python. Seperti itu. Oke, mungkin lanjut ke Minitab-nya ya. Nah, oke, ini yang Minitab. Jadi struktur datanya sama seperti yang tadi di Excel. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk analisnya yang pertama kita bisa klik Start. Lalu kita masukkan ke ANOVA.
terus one way. Nah, di sini kita bisa pilih response data are in one column for all vector levels atau response data are in separate column for each vector level. Nah, karena kita datanya itu dibagi-bagi tiap kolom, jadi kita pilihnya yang response data are in a separate column for each vector level. Nah, untuk responsnya tinggal dimasukkan aja semuanya yang 40, 50 hingga 90. Terus di sini ada pilihan option. Nah, option ini yang assume equal variance ini sebenarnya kita harus mengecek dulu kehomogenannya. Kalau misal dia ragamnya homogen, maka kita ini bisa klik assume equal variance. Ini untuk confidence levelnya. Jadi kalau di statistika itu kita bisa pilih mau alpha 1%, 5% atau 10%. Tetapi karena normalnya adalah 5% atau confidence level 95%, jadi kita di sini pilihnya 95. Untuk type of confidence interval bisa two side, lower bound, upper bound. Ini kalau two side itu kanan dan kiri ya. Kalau di kurva normal, kalau lower bound, upper bound itu one side. Maksudnya ada yang bagian kanan aja, ujung paling kanan, ujung paling kiri di bagian kurva normalnya. Nah, normalnya itu di two side ini. Oke, terus untuk comparison, nah ini adalah untuk perbandingan yang uji lanjut. Jadi ada beberapa pilihan uji lanjut di sini. Bisa 2K, Fisher, Dunet, lalu HSUMCB dan seterusnya. Tapi misal di sini kita pakai 2K dan Fisher. Dunet ini bisa dipakai untuk percobaan yang punya variable control. Itu. Jadi misal pengaruh pemberian pupuk terhadap pertumbuhan padi itu bisa misal ada satu varietas yang tidak diberi pupuk atau dia sebagai kontrol, ada yang diberi pupuk A, pupuk B, pupuk C, dan seterusnya. Jadi misal kita pakai 2K dan Fisher. Lalu kalau graf ini bebas apakah mau ditampilkan atau tidak. Terus result di sini juga bebas akan ditampilkan dalam simple table atau expanded table. Itu. Nah, kalau udah semuanya kita tinggal klik OK aja. Terus keluar di sini ada interval plotnya. Ini sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Ini untuk hasil uji Fisher, ini untuk melihat sebenarnya dari plot ini kira-kira mana sih suhu yang paling bagus untuk kadar antosianin. Ini juga hasil uji lanjut 2K. Nah, kita fokus ke output ANOVA-nya aja. Nah, di sini kalau di Minitab itu langsung dikeluarkan hipotesis H0-nya itu apa, H1-nya apa, lalu alfanya berapa. Lalu ketika di sini ada informasi faktornya, ada berapa level. Nah, ini di bawahnya ada tabel ANOVA. Nah, di sini di tabel ANOVA langsung didapatkan p-value sebesar 0,000 atau ya kurang dari 0,05 sehingga tolak H0 atau perbedaan suhu itu berpengaruh terhadap kadar antosianin pada effervescent rosella. Nah, karena dia tolak H0, kita bisa lanjut ke uji lanjut. Nah, yang pertama ada uji 2K. Nah, di sini kan ada yang punya grup yang sama ya. Ini AA, terus B, 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 C, 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 C. Nah, itu ketika dia punya huruf yang sama, berarti dia itu tidak berbeda. Atau sama, kurang lebih itu dia sama. Kayak misal 28 dan 23,98 itu dianggap satu grup yang sama. Lalu 23, 19, 18 itu dia satu grup yang sama. Lalu ada 19, 18, 14, 13 itu di satu grup yang sama. Gitu. Jadi untuk yang nanti akan muncul grouping untuk hasil uji 2K. Lalu untuk hasil uji Fisher, ini hasilnya sebenarnya berbeda dengan uji 2K, tapi sama aja sebenarnya untuk uji lanjut juga. Jadi di sini untuk faktor yang 40 itu ada di satu grup sendirian. Lalu untuk yang 50 dan 70 itu ternyata dia satu grup yang sama, tidak berbeda jauh antara 19,92 dan 23,98.
Lalu untuk 70 dan 90 juga tidak berbeda jauh. 90-60 dan juga 60-80. Nah, ini untuk output hasil uji lanjut Fisher. Nah, ini untuk Minitab ya. Sudah ada uji lanjutnya. Selanjutnya, saya akan lanjut ke Python. Nah, di sini sudah muncul di Python-nya ya. Jadi yang pertama kita harus impor datanya. Nah, ini datanya sudah saya masukkan di sini. Ada kadar antosianin dan juga perlakuan suhunya. Terus untuk melakukan ANOVA, kita tuh butuh library stats models. Jadi kita perlu install dulu. Kalau misal belum ada, bisa diinstal dulu. Terus nanti kita import statsmodel.api SSM. Terus from statsmodel.formula.api kita import OLS. Jadi kita butuh OLS ini. OLS itu singkatan dari ordinary least square. Itu untuk metode kuadrat terkecil. Biasanya digunakan untuk ANOVA, untuk regresi, seperti itu. Nah, untuk modelnya kita bisa buat seperti ini, model lancop, terus sama dengan OLS, antosianin, tilde, C perlakuan suhu. Datanya itu tadi, nama datanya kan data ya. Nama datanya data, terus kita dot fit. Nah, jadi kita buat tabel ANOVA-nya sehingga didapatkan hasil seperti ini. Nah, hasilnya adalah p-value sebesar 0,000001. Seperti itu. Jadi dia kurang dari 0,05 maka tolak 0 atau terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa perbedaan suhu itu berpengaruh terhadap kadar antosianin di effervescent rosella. Nah, setelah dicek, kita perlu juga melihat asumsi normalitasnya dan juga homoskedastisitas. Nah, untuk asumsi normalitasnya yang diuji normalnya itu bukan datanya, tetapi residualnya. Residual itu error yang didapatkan dari model. Nah, untuk asumsi normalitas ini kita bisa gunakan library CP. Lalu kita sintaksnya stats.shapiro residual. Nah, ini untuk menggunakan uji Shapiro-Wilk ya. Nanti bisa juga pakai uji yang lain, misal Kolmogorov-Smirnov atau Kramer-von Mises atau beberapa uji normalitas yang lainnya. Tapi kalau berdasarkan uji Shapiro-Wilk itu didapatkan p-value-nya 0,014. Nah, ini sebenarnya sudah normal kalau misal kita pakai alfanya 1%. Tetapi kalau misal pakai alfanya 5% itu sebenarnya belum normal karena asumsi normalitas terpenuhi ketika p-value lebih dari alfa. Ketika misal normalitas ini tidak terpenuhi, maka kita bisa transformasi datanya. Jenis-jenis transformasi ada banyak, bisa pakai log, pakai eksponen, dan bisa pakai transformasi yang box-cox. Nah, cuman di sini kita tidak membahas transformasi, kita langsung asumsikan normalitas ini terpenuhi. Lalu untuk asumsi homoskedastisitas, ini menggunakan library Penguin. Lalu sintaksnya itu pg.homoskedasticity seperti ini. Lalu didapatkan, ini berdasarkan hasil uji Leven ya, Leven test. Didapatkan p-value 0,479. Dia sudah lebih dari alfa, sehingga tak tolak H0. Nah, kalau homoskedastisitas tak tolak H0 berarti dia memang variansnya sama. Dan itu yang memang yang dibutuhkan. Seperti itu. Jadi asumsinya sudah terpenuhi semua dan juga di sini untuk tabel ANOVA didapatkan p-value-nya 0,00001 sehingga kita bisa lanjut ke uji lanjut. Nah, di sini uji lanjutnya yang digunakan adalah 2K. Untuk uji lanjut 2K ini sama, untuk library-nya yang dibutuhkan adalah stats model.
Dan sintaknya seperti ini untuk post hoc atau uji lanjut. Dan ketika di run itu menghasilkan beberapa grouping antara faktor-faktornya. Jadi tadi kan ada 4 atau 5 faktor gitu ya, lupa. Nah, di sini akan di grouping 2-2. Jadi misal 40 50 karena dia rejectnya false, jadi dia cenderung sama seperti itu. Nah, kalau misal rejectnya true itu cenderung berbeda. Itu. Nah, di sini bisa dilihat juga multiple comparison-nya between all pairs di uji 2K, dan di sini ternyata yang paling jauh adalah yang 40 derajat. Jadi 40 derajat itu paling bagus untuk meningkatkan kadar antosianin di effervescent rosella. Seperti itu. Ini untuk hasil output uji 2K. Nah, untuk sesi hands-on di Python sebenarnya itu aja. Dan software juga sudah dijelaskan semua. Mungkin kita langsung masuk ke sesi Q&A ya. Ada yang mau bertanya? Jika ada yang mau bertanya bisa langsung on mic atau via chat. Saya tunggu sampai 14.10 mungkin. Baik, karena sudah 14.10 dan belum ada yang mau bertanya, mungkin kita cukupkan saja webinar kita pada siang hari ini. Saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada webinar kali ini. Jika nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa hubungi saya di Instagram ataupun WhatsApp. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.